Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang kerangka akuntansi lingkungan. Sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada Aulia Rahma, C301 20232, Karelalo C301 14259, saya sendiri India Priyanti C301 18229, Nur Friantonang C301 14200, dan Nurul Handayani C301 16245. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke materi pertama, yaitu tentang kerangka akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi biaya lingkungan. Menurut Matthew dan Pereira tahun 96, akuntansi lingkungan ini digunakan untuk memberikan gambaran bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan eksternalitis ke dalam rekening perusahaan seperti informasi tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan, sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Rahma. Ya, baik, akuntansi lingkungan juga didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut. Kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang mengatur mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan pihak eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karelalo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat 4 aspek yang dibahas dalam kerangka konseptual, antara lain: 1. Tujuan manajemen menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 2. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi yang dihasilkan bermanfaat bagi para pengguna informasi. 3. Penjelasan mengenai definisi, konsep pengukuran dan pengakuan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. 4. Konsep dan pemeliharaan modal. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, revisi 2009 menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Saya akan menjelaskan pengaruh stakeholder dalam agenda akuntansi lingkungan. Di sini disebutkan arus stakeholder terdapat di lingkungan dapat dilihat pada studi kasus Singkawan, Pasir, Boyolali, dan Bogor yang mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di lahan akses terbuka. Lahan akses terbuka adalah lahan yang memiliki akses secara terbuka bagi pihak lain untuk memanfaatkan secara ilegal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akses terbuka terjadi karena pengawasan yang tidak memadai atau bahkan adanya pembiaran dari berbagai pihak. Oke, dilanjutkan Nurul Handayani. Iya, baiklah, selanjutnya ruang lingkup perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
orang-orang yang akan dipengaruhi oleh usaha dan dapat mempengaruhi, tapi yang tidak terlibat langsung dengan melakukan pekerjaan. Yang kedua, di sektor swasta, orang-orang yang atau mungkin terpengaruh oleh tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi atau kelompok. Contohnya adalah orang tua, anak-anak, pelanggan, pemilik, karyawan, rekan, mitra, kontraktor, pemasok, orang-orang yang terkait atau terletak di dekatnya. Setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan kelompok. Yang ketiga, seorang individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah kelompok atau kesuksesan organisasi dalam memberikan hasil yang diharapkan dan dalam menjaga kelangsungan hidup kelompok atau produk organisasi dan atau jasa. Stakeholder, pengaruh program, produk, dan jasa. Yang keempat, setiap organisasi, badan pemerintah, atau individu yang memiliki saham di atau mungkin dipengaruhi oleh pendekatan yang diberikan kepada regulasi lingkungan, pencegahan polusi, konservasi energi, dan lain-lain. Yang kelima, seorang peserta dalam upaya mobilisasi masyarakat yang mewakili segmen tertentu dari masyarakat. Anggota Dewan Sekolah, organisasi Dewan Penasihat Lingkungan, dan pemimpin agama adalah contoh dari stakeholder lokal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi tentang kerangka akuntansi lingkungan. Bila ada kesalahan dalam proses pemaparan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.